Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 30 Oktober 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa, bersyukur dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-14. Beginilah bunyi firman Allah. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lebih khusus lagi jemaat Persekutuan Jemaat Koinonia Kupang. Dalam beberapa hari ini, dalam minggu yang baru saja kita jalani saat ini, telah terjadi peristiwa kematian yang dialami oleh orang-orang yang kita kasihi di dalam persekutuan keluarga. Kita memang menyadari dengan sungguh bahwa kematian itu adalah sesuatu yang amat menakutkan. Karena ia membawa perpisahan bagi kehidupan keluarga kita. Kematian juga menghadirkan kesedihan yang mendalam. Kematian memisahkan orang dengan keluarganya, dengan kekasihnya, dengan ayah dan ibunya, dengan anak-anaknya. Itulah sebabnya memang manusia selalu akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Apakah itu dengan terus tekun berdoa memohon kasih karunia Allah, untuk berkenan Allah bisa menolong serta memberi pemulihan dan kesembuhan di saat ada penderitaan sakit yang dialami oleh keluarga, ataupun usaha melalui proses medis dari satu rumah sakit yang satu ke rumah sakit lainnya, bahkan berbagai-bagai usaha lainnya demi dan untuk menolong orang-orang yang kita kasihi yang tengah ada dalam pergumulan dan penderitaan tertentu di dalam hidup mereka. Tetapi pada akhirnya manusia memang tidak bisa dapat menghindari kematian. Memang itu tidak ditentukan oleh setiap kita umat manusia. Kalau kita belajar di dalam kitab Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-5, di sana dengan tegas mengatakan bahwa hanya satu pribadi yang tahu persis
kapan batas waktu itu akan tiba bagi setiap kita. Pada beberapa hari yang lalu, kita juga sudah menyaksikan kematian yang dialami karena peristiwa kapal Cantika. Cukup banyak pribadi-pribadi yang mengalami kematian karena peristiwa itu. Ternyata kematian itu bisa datang menjemput setiap orang di mana saja dan kapan saja jika itu sudah tiba waktunya. Karena itu tentu banyak keluarga kita yang tengah mengalami kesedihan yang amat dalam karena berbagai peristiwa yang tengah dialami. Teristimewa peristiwa kematian. Malam ini saya mengajak kita untuk belajar dari kitab Yosua pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-14. Dengan tegas dikatakan, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak terpenuhi. Di sini kita mendengar sebuah pernyataan daripada Yosua, pribadi yang Tuhan hadirkan serta menentukan baginya untuk bisa melanjutkan karya pelayanan dari Musa mengantarkan umat Israel memasuki Kanaan, negeri perjanjian itu. Dan dalam perjalanan waktu, Yosua menyadari bahwa dia akan mengalami kematian. Tapi dia memberi nasihat kepada setiap umat Israel untuk ingat dengan baik, menyadari dengan baik bahwa semua yang pernah Tuhan janjikan bagi kehidupan umat manusia itu sudah terpenuhi dari waktu ke waktu. Bahwa Allah sudah memenuhi janji penyertaan dan pemeliharaannya bagi kehidupan umat manusia. Bahkan tak satu pun yang tidak Allah penuhi. Kalau demikian, pada bagian kitab Yosua pasal yang ke-23 ini, kita sedang belajar dari satu pribadi yang mengajak kita untuk mengagungkan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Bahwa Dia pemilik hidup itu telah berjanji untuk menjamin kelanjutan hidup kita di tengah-tengah dunia dari semua janji yang telah Dia nyatakan. Dan setiap saat dan waktu Allah sudah memenuhi itu bagi kehidupan kita sekalian. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita yang olehnya Allah telah mengikat janjinya kepada kita? Kita masih setia pada janji Tuhan dan komitmen-komitmen yang telah kita buat dengan Tuhan di dalam hari-hari hidup. Apakah kita masih tetap pegang teguh komitmen dan janji kita itu? Ataukah kita sedang mengingkari komitmen dan janji kita kepada Tuhan? Yosua mau memberi penegasan bahwa di pihak Allah, Allah sudah memenuhi janjinya bagi kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Hendaknya setiap keluarga sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah dalam perjalanan waktu tentu telah memenuhi berbagai janjinya kepada setiap kita umat manusia. Allah sudah berkarya dengan begitu hebat dan luar biasa. Dan segala yang baik telah Dia karuniakan kepada kehidupan kita sekalian. Dengan demikian, sekalipun nanti kita akan mengalami kematian, tetapi kita tetap terikat pada janji yang sudah Allah ikrarkan kepada kita. yakni Dia telah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Malah kalau kita belajar di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Sangat jelas janji Tuhan bagi kehidupan kita umat manusia. Mari kita perhatikan Injil Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Kalau demikian, Bapak, Mama, saudaraku sekalian, Allah itu total dengan janjinya. Segala yang baik sudah Dia mungkinkan untuk kita alami dalam perjalanan hidup. Bukan saja ketika kita masih menjalani kehidupan di dunia ini dalam waktu pemberiannya, tapi Dia juga menjamin untuk kita mengalami kehidupan kekal. Sekalipun nanti kita akan mengalami kematian. Karena toh kematian itu tidak membuat kita mati selamanya, tetapi justru kita akan dihidupkan untuk mengalami bagian yang kekal yang sudah Tuhan siapkan bagi kita sekalian. Karena itu kepada setiap keluarga-keluarga yang tengah bersedih karena berbagai peristiwa kematian yang tengah dialami, baik itu peristiwa kematian yang dialami oleh peristiwa kapal Cantika, ataupun kematian yang dialami di dalam setiap keluarga. Karena setelah orang-orang yang kita kasih itu mengalami penderitaan panjang dan sekarang mereka telah mengalami kematian, kita harus mengakui dengan sungguh bahwa Allah yang kita imani itu telah melakukan banyak perkara kehidupan yang berkenan untuk kehidupan kita di bumi. Dan Dia sudah berjanji bahwa kita tidak akan mati selamanya, tapi kita akan hidup olehnya. Karena itu, kuatkanlah iman kita untuk sungguh-sungguh tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kita sedang mengalami berbagai peristiwa kematian yang melanda persekutuan kehidupan keluarga kita. Percayalah, Allah dalam janjinya itu pasti dan ya bagi kehidupan kita umat percaya. Kekasih-kekasih kita yang telah mengalami kematian tetap ada di hadirat Allah. Karena Kristus tidak mungkin melepaskan mereka. Mereka tetap ada dalam dekapan Allah sesuai dengan janjinya. Yang paling penting dan yang terutama bagi kita adalah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Saat ini kami sedang menyaksikan berbagai peristiwa kematian yang dialami oleh orang-orang yang dikasihi dalam setiap keluarga. Tapi kami juga belajar dari firman-Mu bahwa semua yang terbaik sudah dapat dialami oleh setiap kami. Bahkan dalam firman-Mu Tuhan sudah menyatakan bahwa kami tidak mati selamanya, tapi kami hidup oleh karya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan. Karena itu berkati dan kuatkan iman percaya dari setiap keluarga yang tengah mengalami berbagai peristiwa kematian dalam hidup mereka. Dan biar mereka tetap terhibur di dalam kuasa firman-Mu. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami boleh berdoa serta bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan yang kita imani dan kita percaya dalam hidup kita pasti terus memenuhi janjinya bagi hidup kita. Karena itu tetap percaya kepadanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.